semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Maulida, mahasiswi program studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai RPP yang telah saya buat. Bisa disimak sampai akhir, teman-teman semua. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disingkat sebagai RPP. Untuk identitas awal, nama Satuan Pendidikan Madrasah Alia Negeri Batang, mata pelajaran Sejarah Indonesia, materi pokok bab 6 Indonesia Merdeka, submateri posisi Jepang di akhir Perang Dunia II, kelas atau semester kelas 11 semester genap, alokasi waktu 2 kali 45 menit, tahun pelajaran 2023-2024. Yang pertama, kompetensi inti meliputi 1. Menerima dan juga menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam interaksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah maupun di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis serta sistematis. Dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan juga berakhlak mulia. Yang B adalah kompetensi dasar dan juga indikator. Kompetensi dasar 3.6 menganalisis peran tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Indikator meliputi 3.6.1 menjelaskan peran dan nilai-nilai keteladanan dari para tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan. 3.6.2 mengidentifikasi nilai-nilai keteladanan para tokoh nasional dan juga daerah. 3.6.3 menerapkan keteladanan para tokoh nasional dan daerah. Selanjutnya, kompetensi dasar 3.7 menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan juga pendidikan bahasa Indonesia. Indikator meliputi 3.7.1 menganalisis peristiwa sekitar proklamasi, 3.7.2 menganalisis peristiwa proklamasi, 3.7.3 menganalisis makna proklamasi bagi kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga pendidikan bahasa Indonesia. Selanjutnya, kompetensi dasar 3.8 menganalisis peristiwa pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia pada awal kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia masa kini. Indikator 3.8.1 menganalisis proses pengesahan Undang-Undang Dasar dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. 3.8.2 menjelaskan pembentukan Departemen dan Kabinet. 3.8.3 menjelaskan pembentukan badan-badan negara. 3.8.4 menganalisis lahirnya TNI. Kompetensi dasar 3.9 menganalisis peran dan nilai-nilai perjuangan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai proklamator serta tokoh-tokoh lainnya sekitar proklamasi. Indikator 3.9.1 menganalisis peran dan nilai-nilai perjuangan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai proklamator. 3.9.2 menyajikan hasil penalaran dalam bentuk cerita sejarah. Kompetensi dasar 4.6 menulis sejarah tentang satu tokoh nasional dan tokoh dari daerahnya yang berjuang melawan penjajah. Indikator 4.6.1 melaporkan hasil analisis dalam bentuk tulisan sejarah tentang satu tokoh nasional dan tokoh dari daerahnya yang berjuang melawan penjajah.
Kompetensi dasar 4.7 menalar peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia dan menyajikan dalam bentuk cerita sejarah. Indikator 4.7.1 menalar peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, pendidikan bahasa Indonesia. Indikator 4.7.2 menyajikan hasil penalaran dalam bentuk cerita sejarah. Kompetensi dasar 4.8 menalar peristiwa pembentukan pemerintahan Republik Indonesia pada awal kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan bangsa Indonesia masa kini dan menyajikan dalam bentuk cerita sejarah. Indikator 4.8.1 menalar peristiwa pembentukan pemerintahan Republik Indonesia pada awal kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan bangsa Indonesia masa kini. 4.8.2 menyajikan hasil penalaran dalam bentuk cerita sejarah. Yang terakhir, kompetensi dasar 4.9 menuliskan peran dan nilai-nilai perjuangan Bung Karno dan Bung Hatta serta tokoh-tokoh lainnya sekitar proklamasi. Indikator 4.9.1 melaporkan hasil analisis dalam bentuk cerita sejarah tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan, pembentukan pemerintahan pertama, dan menulis sejarah perjuangan Bung Karno dan Bung Hatta. C. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharap mampu menganalisis posisi Jepang pada akhir Perang Dunia II, mengevaluasi terbentuknya BPUPKI dan PPKI, dan juga menganalisis penyerahan Jepang kepada sekutu. Materi pembelajaran meliputi 1. Posisi Jepang pada akhir Perang Dunia II, 2. Pembentukan BPUPKI dan PPKI, 3. Penyerahan Jepang kepada sekutu. Selanjutnya, model dan pembelajaran. Model yang saya gunakan adalah model discovery learning. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan saintifik dengan langkah-langkah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasikan, dan juga mengkomunikasikan. Selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bagian pendahuluan, yang kedua bagian inti, dan juga yang terakhir bagian penutup. Pada bagian pendahuluan, guru menyapa siswa dan mengkoordinasikan kelas agar siap untuk belajar. Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa. Guru mengecek kehadiran peserta didik. Guru menyampaikan topik pembelajaran dan tujuan serta kompetensi yang perlu dimiliki siswa. Guru juga memberi motivasi dan menegaskan pentingnya topik pembelajaran mengenai posisi Jepang di akhir Perang Dunia II. Yang terakhir, guru membagi kelas menjadi 6 kelompok, yakni kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan juga kelompok 5. Alokasi waktu yang dibutuhkan pada bagian pendahuluan 15 menit. Yang kedua, bagian inti. Pada bagian inti, sebelum memulai pembelajaran, guru melihatkan beberapa foto. Yang pertama ada gambar Insinyur Soekarno, yang kedua ada gambar Dr. Anies Muhammad Hatta, dan yang terakhir ada gambar bom yang meledak di kota Nagasaki. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk mengamati gambar yang telah disajikan tersebut. Selanjutnya, guru mendorong siswa agar bertanya tentang gambar tersebut. Lalu guru memberikan komentar tentang beberapa pertanyaan yang muncul untuk kemudian mengaitkan dengan pembahasan topik pembelajaran posisi Jepang di akhir Perang Dunia II. Yang kelima, guru menjelaskan materi dengan menggunakan model discovery learning. Setiap kelompok sesuai materi masing-masing mengidentifikasi dan merumuskan masalah, mengumpulkan data atau sumber, melakukan penalaran atau analisis data, serta interpretasi, kemudian pembuktian dengan menarik kesimpulan. Untuk kelompok 1 dan 2, materinya terkait dengan posisi Jepang pada akhir Perang Dunia II. Untuk kelompok 3 dan 4, mengkaji materi pembentukan BPUPKI dan PPKI. Dan untuk kelompok 5 dan 6, mengkaji materi penyerahan Jepang kepada sekutu.
Selanjutnya, sebelum masing-masing kelompok bekerja, guru memberi pengantar yang dapat merangsang keingintahuan atau membuat permasalahan yang sedikit membingungkan agar masing-masing kelompok dapat menemukan. Misalnya, guru menjelaskan pada masa akhir Perang Dunia Kedua, yaitu Jepang sudah terdesak dan juga mengalami banyak kekalahan. Tetapi mengapa bisa mengundang Soekarno, Hatta, dan juga Regimen Widyodiningrat ke Saigon? Apa sebenarnya yang terjadi? Kemudian para siswa bekerja sama pada kelompok masing-masing dengan langkah dan proses seperti yang sudah dijelaskan di awal. Yang terakhir, setelah selesai, kemudian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya dan setiap kelompok yang tidak mempresentasikan hasil kerjanya memberikan pendapat dan juga masukan. Untuk alokasi waktu yang digunakan pada tahap inti ini sebesar 65 menit. Dan juga yang terakhir adalah tahap penutup. Pada tahap penutup ini, guru memberikan ulasan singkat tentang materi apa saja yang telah didiskusikan. Selanjutnya, guru dapat menanyakan apakah siswa sudah memahami materi tersebut. Guru memberikan pertanyaan lisan secara acak kepada siswa untuk mendapatkan umpan balik atas pembelajaran yang baru saja berlangsung. Misalnya, mengapa Jepang membentuk BPUPKI dan kemudian PPKI? Bagaimana kondisi penduduk Indonesia pada masa itu? Yang keempat, sebagai refleksi, guru bersama siswa menyimpulkan pelajaran yang baru saja berlangsung serta menanyakan kepada siswa apa manfaat yang dapat diperoleh setelah belajar topik ini. Yang kelima, guru menugaskan siswa untuk membuat media pembelajaran, media materi di akhir Perang Dunia Kedua. Yang keenam, guru mengajak siswa membaca materi selanjutnya. Yang ketujuh, guru mengajak siswa mensyukuri nikmat Tuhan yang telah diberikan. Bagaimana Tuhan mempersiapkan alam ini dengan cara merawat tumbuhan yang ada di rumah. Yang terakhir, berdoa bersama yang dipimpin oleh salah satu siswa. Alokasi waktu pada bagian penutup ini sebesar 15 menit. Sampailah kita pada tahapan asesmen atau penilaian. Pada bagian asesmen atau penilaian ini, saya menggunakan 3 tahapan. Yang pertama ada tahapan afektif, yang kedua ada tahapan kognitif, dan juga yang terakhir ada tahapan psikomotor. Mari kita bahas satu persatu dari tahapan di atas. Pada tahapan afektif, instrumen yang dinilai meliputi 1. Sikap bertanggung jawab yang meliputi membuat laporan hasil diskusi, mencari sumber informasi, melakukan analisis data, serta mengerjakan kuis atau laporan sesuai dengan waktu yang telah diberikan. Yang kedua, bekerja sama. Adapun yang dinilai meliputi ikut berpartisipasi dalam mengeluarkan pendapat dalam kelompok kecil, ikut berpartisipasi mengerjakan laporan pada kelompok kecil, ikut berpartisipasi dalam menyusun pembuktian, dan juga ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan laporan. Yang ketiga adalah sikap. Sikap yang dinilai meliputi berkata dan bertindak jujur, menghormati guru dan orang yang lebih tua, duduk dengan posisi yang baik atau sopan, dan juga tidak menyela guru atau saat orang lain berbicara. Pada rumus penilaian ini terdapat angka 1 sampai 3 yang hasil akhirnya nanti nilai sama dengan total skor yang diperoleh dibagi total skor maksimum dikalikan 100. Yang kedua adalah kognitif. Pada kognitif ini tekniknya digunakan itu tes. Tes berarti dengan instrumen penilaian menganalisis posisi Jepang di akhir Perang Dunia II dengan bobot nilai 10. Penilaian akhir meliputi nilai sama dengan total skor diperoleh dibagi total skor maksimum dikalikan 100. Dan tahapan yang terakhir adalah tahapan psikomotor. Tahapan psikomotor adapun aspek-aspek yang dinilai meliputi sistematika penulisan yang meliputi ketepatan dalam mengerjakan laporan, ketepatan dalam menganalisis posisi Jepang di akhir Perang Dunia II. Selanjutnya, sikap bekerja sama yang dinilai meliputi bekerja sama dalam kelompok kecil mengerjakan laporan, bekerja sama dalam menyelesaikan laporan.
Untuk tahapan akhir nilai penilaian ini sama seperti di atas, yaitu nilai sama dengan total skor diperoleh dibagi total skor maksimum dikalikan 100. Adapun kriteria penilaian pada bagian psikomotor. Predikat A sangat baik meliputi rentang nilai antara 86 sampai 100, baik atau B dengan rentang nilai 71 sampai 85, dan cukup atau C dengan rentang nilai 56 sampai 70, dan D kurang dengan rentang nilai kurang dari 55. Untuk mengetahui Kepala Sekolah Man Batang, Bapak Muhammad Asnawi, Magister Agama, dan saya sendiri sebagai guru mata pelajaran IKA Maulida. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.